Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan renungan kita mengenai rumah doa bagi segala bangsa. Kita sudah sampai kepada pengertian bahwa rumah Tuhan itu adalah kita sendiri, rumah Bapa. Dan juga kita sudah sampai pada pengertian bahwa rumah Tuhan ada di luar perkemahan, ya, di luar perkemahan dunia pada zaman itu. Nah, sekarang kita akan belajar lagi tentang rumah Tuhan dulu dari kasus tulisan-tulisan Rasul Yohanes, ya, baik tentu Injilnya, ketiga suratnya dan kitab Wahyu. Tapi kita tentu tidak akan baca semuanya itu, cuma kita mau melihat beberapa hal lah yang menekankan bahwa rumah Tuhan itu memang benar ada di luar perkemahan dunia, ya. Dalam kasus Rasul Yohanes tentu dunia kekristenan, ya. Nah, mari kita baca dulu 1 Yohanes 1 ayat 3. Dikatakan di sini bahwa Rasul Yohanes sudah tidak punya lagi koinonia atau fellowship dengan gereja-gereja yang ada di Asia Kecil di mana dia melayani di sana, ya. Mari saya bacakan. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan atau koinonia dengan kami. Koinonia ini bukan sesuatu yang seperti satu persatuan doa yang kita pahami sekarang ini. Koinonia itu lebih daripada lebih dalam dari itu, ya. Kalau gereja mula-mula itu dia gereja yang sangat bertekun dalam koinonia dan pengajaran rasul-rasul tentunya. Kalau saya baca dari Kisah Rasul 2 ayat 42, ciri gereja mula-mula itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan atau koinonia. Jadi gereja itu justru ciri utamanya itu koinonianya itu, ya, kebersamaan, dalam arti kalau gereja mula-mula sampai kepada segala sesuatu jadi milik bersama gitu, ya. Ada yang punya 2 ladang, jual 1, kasih yang bagi-bagi uangnya dan sebagainya. Jadi Rasul Yohanes sudah tidak punya lagi koinonia dengan 7 gereja yang jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala akibat ajaran palsu Jebel, Biliam, dan Nikolaus. Jadi Rasul Yohanes sudah tidak punya lagi. Nah, dalam kasus itu rumah Tuhan itu sebenarnya sudah di luar. Rumah Tuhan itu disimbolkanlah oleh Rasul Yohanes dan timnya itu, di mana yang satu lagi gereja juga itu, ya, itu berbeda. Nah, ini kalau kita lihat di kitab Wahyu semakin jelas ini perbedaan antara katakanlah dua kategori rumah Tuhan ini, ya. Mari saya baca dulu, ya, di kitab Wahyu ada 2 perempuan di kitab Wahyu itu, pasal 12 itu, Wahyu pasal 12 dan juga Wahyu pasal 17. Kedua perempuan ini sama-sama melambangkan gereja Tuhan, tapi beda sekali mereka, ya. Nah, mari saya baca dulu dengan cepat, ya, cirinya, ya, gereja Wahyu yang di perempuan yang di pasal 12 itu. Saya bacakan, ya, ayat 1, ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, simbol itu maksudnya. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Perhatikan ini, ya. Ini perempuan ini simbol dari gereja, ya. Ini gereja ini berselubung matahari, artinya perempuan ini dekat sekali dengan matahari sehingga diselubungi begitu, ya. Dan matahari ini kalau dalam kitab Maliaki 4 itu dikatakan matahari sejati itu, surya kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Jadi gereja ini sudah diselimuti oleh Kristus sedemikian, diselimuti dalam hidupnya bukan lagi dia, tapi sudah Kristus, ya. Dan dikatakan di sini bulan di bawah kakinya. Bulan itu kan kita tahu pantulannya, sinarnya itu kan pantulan dari matahari. Kalau matahari itu realitanya perjanjian baru, maka bulan ini simbolnya itu perjanjian lama. Jadi perempuan ini tidak hidup dalam simbol-simbol, dalam ritual-ritual, dalam bayangan-bayangan atau nubuat-nubuat perjanjian lama. Perempuan ini, gereja ini sudah hidup di dalam Kristus yang sejati, ya, diselubungi Kristus, dan dia bulan itu sudah di bawah kakinya. Kemudian di sini perempuan ini ada mahkota dari 12 bintang. Kalau 12 itu Alkitab bilang itu angka kepemimpinan, leadership.
Bintang di sini dalam kitab Wahyu itu adalah Son of God. Jadi gereja ini dipimpin oleh kepemimpinan ilahi oleh anak-anak Elohim. Ini lihat ciri daripada gereja pasal 12. Pada akhirnya gereja pasal 12 kalau kita baca selanjutnya, dia melahirkan putra Elohim yang menaklukkan iblis, berkuasa, naik tahta gitu loh ya. Itu kita tangkap dulu itu ya. Coba dulu kita bandingkan dengan perempuan di Wahyu pasal 17. Ini beda sekali ya. Wahyu pasal 17 ini perempuan ini dia dikatakan di sini duduk di atas seekor binatang ayat 3. Ya, binatang itu di dalam simbol kitab Wahyu, binatang itu pemerintahan manusia, sistem pemerintahan manusia. Jadi ini gereja ini yang di Wahyu pasal 17 ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Memang gereja ini besar dan gereja ini disebut namanya Babel ya. Kita tahu Babel itu kerajaan manusia didirikan oleh Nimrod ya. Jadi gereja ini ya ditopang oleh Nimrod yang membangun kerajaannya. Memang menjadi besar dia. Dikatakan di sini Babel besar ya. Perempuan itu kota besar, Babel besar, pasal 17 ayat 18 itu. Perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar. Dan kota besar itu kalau pasal 18 ayat yang kedua dibilang sudah rubuh Babel kota besar. Jadi memang perempuan ini besar dia. Karena terdiri dari kerajaan-kerajaan manusia yang didirikan oleh para Nimrod ini ya. Nah, kalau kita melihat ini sifat dasar perempuan ini sebenarnya menggambarkan dunia kekristenan yang saat ini kita lihat. Karena dunia kekristenan saat ini terdiri dari kerajaan-kerajaan manusia atau denominasi-denominasi yang didirikan oleh para Nimrod. Tiap denominasi punya tokohnya ya yang mendirikannya itu. Ya. Nah, jadi saudara lihat ini ya, ada gereja yang digambarkan oleh perempuan Wahyu pasal 12. Ini ya gereja yang hidup di dalam realita. Ya. Dia dipimpin Kristus semata-mata, organis. Otoritasnya otoritas roh, otoritas Kristus. Tapi yang satu lagi ini, gereja di Wahyu pasal 17, ini gereja yang dipimpin oleh manusia ini, ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Memang dia menjadi besar ya, dunia kekristenan kan sekarang besar itu, pengaruh politiknya juga luar biasa. Kalau Katolik luar biasa pengaruh politiknya, ya. Tetapi dia itu tetap dikatakan sifat dasarnya di sini pelacur. Perempuannya pelacur, kenapa? Sudah tahu kalau istri menerima satu benih dari suaminya, kalau pelacur itu kan menerima banyak benih dari banyak pria. Jadi kalau dunia kekristenan seperti ini menerima benih firman Tuhan, Alkitab, menerima benih ajaran Jebel, benih ajaran Nikolaus, benih ajaran Bileam, bahkan semua tradisi dan semuanya masuk. Itu sebabnya dia disebut sifat dasarnya perempuan pelacur. Nah, saudara lihat ini ya. Kedua perempuan ini beda, dia tidak nyatu, ya. Masing-masing punya nasibnya sendiri. Kalau perempuan di Wahyu pasal 12, nasibnya itu dia akan melahirkan putra-putra Elohim yang akan memerintah, ya. Kalau yang perempuan pasal 17-18 kalau sudah baca, ini dia akan dihakimi dan akan hancur dia pada kedatangan Tuhan. Itu sebabnya Wahyu pasal 18 ayat 4 dikatakan umat Tuhan diperintahkan, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Jadi umat pilihan Tuhan diminta keluar dari sistem atau kosmos kekristenan, supaya jangan ambil bagian di dalam dosa-dosanya itu, yang karena 3 jalan palsu itu, Jebel, Bileam, dan Nikolaus. Nah, saudara lihat dalam pengertian ini, kita ambil kesimpulan lah dulu. Dari surat-surat Rasul Yohanes kita bisa melihat bahwa rumah Tuhan itu disimbolkan oleh perempuan yang di Wahyu pasal 12 ini, yang melahirkan putra-putra Elohim. Tetapi dunia keagamaan itu disimbolkan oleh Wahyu pasal 17-18. Itulah dia dunia kekristenan. Kekristenan sudah menjadi agama. Itulah dia ya dunia keagamaan kekristenan. Nah, jadi semoga saudara dan saya itu tidak berada di dalam sistem kekristenan kosmos ini yang di perempuannya disimbolkan perempuan Wahyu pasal 17-18. Semoga saudara saya mendapat kasih karunia berada atau ambil bagian atau menjadi bagian dari perempuan yang di Wahyu pasal 12, yang di luar perkemahan dunia keagamaan kekristenan itu, ya.
Kapan ini kita bisa mengetahui? Kalau sekarang ini kita belum bisa tahu. Kita sebagai orang Kristen tidak ada yang tahu. Tapi ketika kedatangan Tuhan nanti yang biasa disebut kedua kali itu, disitulah akan ketahuan, ya, yang mana yang bagian daripada perempuan Wahyu pasal 17 yang akan dihancurkan, dihakimi, mana yang bagian daripada perempuan pasal 12 yang akan tampil justru di akhir zaman dengan tubuh kemuliaan untuk membebaskan ciptaan. Semoga saudara dan saya menjadi bagian lah ya dari perempuan yang ada di Wahyu pasal 12. Haleluya. Amin.